Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kuliah di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang marine sediment, yaitu sumber dan jenis sedimen laut. Adapun capaian pembelajaran di pertemuan minggu ketiga yaitu mengetahui jenis-jenis sedimen di laut dan sumbernya. Di mana jenis sedimen kita bisa lihat di sini ada biogenik, kosmogenik, lithogenik, hidrogenik, dan vulkanogenik. Oke. Jadi marine sediment atau sedimen laut merupakan unsolided organic and inorganic particle that accumulate on the sea floor atau on the ocean floor. Jadi material ataupun partikel baik secara organik maupun anorganik yang terakumulasi di dasar laut dan belum mengalami namanya kompaksi atau penekanan partikel sehingga membentuk massa padat. Jadi kompaksi itu. Jadi marine sediment itu belum mengalami namanya kompaksi. Klasifikasi sedimen jadi ada dua. Yang pertama, jika berdasarkan sumber sedimennya ada ini tadi, lithogenik, biogenik, hidrogenik, vulkanogenik, dan kosmogenik. Jadi kalau lithogenik berasal dari daratan, biogenik berasal dari organisme, hidrogenik berasal dari air atau biasa dikenal juga autigenik, vulkanogenik itu berasal dari proses volkanik atau gunung berapi, dan kosmogenik berasal dari space atau luar angkasa. Jika klasifikasinya berdasarkan ukuran butir sedimen, ada namanya gravel, sand, clay, dan silt. Jadi kalau kita lihat ukuran-ukurannya, gravel itu paling besar, ada juga sand, silt, dan yang paling kecil atau yang fine grain, clay itu. Jadi yang ukurannya microscopic flat particles seperti itu. Kemudian distribution of sediment, jadi secara distribusinya pembagiannya ada di bagian neritik dan juga di pelagic. Dimana kalau di neritik berada di perairan dangkal sangat dekat dengan daratan yang dimana lebih dominan adalah lithogenous, dimana tipikalnya adalah cepat sekali terdeposit. Beda halnya dengan yang di pelagic atau di perairan dalam, jadi berada di depositnya atau mengendapnya di perairan yang lebih dalam, dimana ukurannya itu lebih halus, finer grain sediment, dan ketika terdeposit itu pergerakannya sangat lambat atau lebih lambat jika dibandingkan yang di neritik. Seperti itu. Kita bahas pertama, yaitu ada namanya lithogenous sediment atau lithogenic sediment, dimana ini adalah merupakan erosi batuan yang berasal dari daratan. Lithogenous bisa dikenal juga dengan nama terrigenous, reflect composition of rock from which derived. Jadi batuan berasal dari batuan yang atau komposisi batuan yang dimana itu tererosi, yang kemudian produced by weather breaking of rock into smaller piece. Jadi karena adanya pelapukan, nah itu menjadikan batuan-batuan yang besar dari daratan itu terkikis dan akhirnya menjadi smaller piece atau bongkahan atau ukuran yang lebih kecil. Jadi kalau dari daratan
biasanya tertransport atau bergerak karena adanya air, adanya angin, adanya es, adanya gravity. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, kita akan lebih fokus ke yang water atau yang karena air transportasinya. Nah, jadi weathering itu tadi atau pelapukan itu karena ada dua, yaitu secara kimia dan secara mekanis. Tapi kita tidak akan membahas lebih jauh pelapukan secara kimia, kita akan membahas tentang pelapukan secara mekanis. Jadi namanya pelapukan secara mekanis dari tahun ke tahun itu pasti akan namanya ada pelapukan. Kita lihat di gambar dimana yang dulunya adalah bongkahan besar, kemudian ada namanya retakan-retakan itu atau fracture. Nah, dengan bertambahnya umur atau bertambahnya waktu, maka lama-kelamaan retakan tersebut akan membuat bongkahan-bongkahan atau partikel yang lebih kecil seperti itu. Nah, transport by water. Jadi ini nanti ada videonya sendiri bagaimana caranya pelapukan ataupun tertransport dari sedimen itu dari daratan menuju ke lautan. Kemudian ada lithogenous, itu dibagi menjadi dua. Yang paling sering atau kurang dari 40% rich abyssal plain. Jadi yang paling banyak itu memang ada di coarser atau di dekat shore atau dekat pantai. Jadi yang lebih kasar itu akan selalu dekat di pantai, sedangkan yang finer atau smaller, jadi yang ukuran butir sedimennya lebih kecil, itu biasanya jauh dari pantai, tetapi hanya kurang dari 40% yang mencapai abyssal plain. Kemudian to distinct chemical composition, jadi ada namanya ferromagnesian dan ada non ferromagnesian mineral. Nah, jadi komposisinya ini ada dua ini, yaitu yang mengandung ferromagnesian dan yang tidak mengandung ferromagnesian. Kita bisa lihat di gambarnya. Kemudian untuk proses sedimentasi, nah jadi ukuran besar biasanya adalah dekat dengan pantai, sedangkan yang semakin kecil maka akan lebih jauh dari pantai, dimana faktornya adalah adanya karena pergerakan dari arus gelombang yang ada di laut, sehingga mendistribusikan ukuran-ukuran yang lebih kecil ke perairan yang lebih jauh. Jadi otomatis kalau ukurannya semakin besar, ukuran butir sedimennya, maka lokasinya biasanya akan lebih dekat dengan pantai karena akan lebih susah terbawa oleh arus seperti itu. Sedangkan ukuran yang kecil biasanya lebih mudah terbawa oleh arus laut, sehingga posisinya, letaknya akan lebih jauh dari pantai seperti itu. Kemudian untuk sebaran sedimen, nah kita bisa lihat yang berada di neritik atau di perairan dangkal, otomatis di perairan atau di laut yang dekat dengan pantai di dunia pasti adalah lithogenous, sedangkan yang di daerah pelagis atau di daerah yang lebih dalam itu akan bermacam-macam. Ada namanya abyssal clay, ada calcareous ous, dan ada namanya silica diatom ous radiolarian. Nah, jadi secara global kita bisa melihat seperti itu. Oke, kemudian yang pelagis lithogenous sediment. Nah, jadi sumbernya yang ada di lautan lebih dalam itu adalah volcanic ash, kemudian wind blow dust, dan fine grain material transport by deep ocean current. Jadi berbeda dengan yang ada di neritik atau yang berada di dekat dengan pantai. Jadi kalau yang di dalam, perairan dalam,
asalnya dari volcanic eruption, kemudian yang disebarkan oleh angin, dan atau yang tertransport atau terbawa oleh arus dalam. Nah, ada juga namanya abyssal clay atau red clay yang mengandung oxidate iron, yang berasal dari oxidate iron, abundant if other sediment absent. Jadi akan muncul atau mayoritas adalah namanya abyssal clay ketika sedimen-sedimen yang lainnya tidak ada. Nah, jadi hanya kalau kita lihat di gambar, abyssal clay itu only small sediment, seperti itu. Sediment delivered to the open ocean by wind activity as particulate matter atau dust. Primary dust source is desert in Asia and North Africa. Jadi karena di Asia dan Afrika itu banyak sekali gunung pasir yang butiran sedimennya itu sangat halus atau sangat kecil, maka ketika terbawa angin, mudah terbawa angin dan biasanya akan tersebarnya di perairan yang lebih dalam. Kemudian compress much of the fine grain deposit in remote open ocean area atau red clay. Volcanic eruption contribute as to the atmosphere which settle within the ocean. Jadi abu gunung berapi juga berkontribusi untuk yang ada di dalam, di pelagic. Nah, jadi abunya gunung berapi yang terbawa angin atau mungkin meletus di perairan seperti itu, nah itu juga ikut berkontribusi untuk adanya sedimen di perairan dalam. Kemudian yang ada di neritik, jadi kembali lagi yang ada di perairan dangkal. Nah, beach deposit atau mainly wave deposit quartz sand, jadi dari pasir-pasir yang ada di pantai. Kemudian continental shelf deposit relic sediment, a sediment lying on the continental shelf which was deposited by process no longer active in the area where the sediment now occur. Jadi kalau yang ada di continental shelf, nah, berasal dari proses yang ya perairan dangkal akan ada dari sana. Kemudian ada namanya turbidity deposit yang karena arus itu tadi. Kemudian glacial deposit, nah karena lelehan atau mencairnya es, nah, yang berada tidak di semua perairan, hanya di high latitude continental shelf. Kemudian yang kedua ada namanya biogenous marine sediment. Jadi berasal dari makhluk hidup atau organisme yang dulunya hidup, tetapi sisa-sisa organismenya ya bisa menjadi biogenous marine sediment, yaitu shell, bone, teeth, macroscopic atau makroskopik, mikroskopik. Nah, biasanya yang terdeteksi adalah ini, kalsium karbonat, CaCO3 atau silika. Biasanya yang lainnya adalah atau yang paling banyak berbentuk plankton, free floating. Nah, ini pengamatannya harus lebih detail kalau mikroskopik. Jadi ukurannya sangat kecil. Nah, jadi ada 3 tadi, silika ous. Jadi cover 15% of the sea floor atau ocean floor. Jadi kalau silika berbentuknya otomatis mikroskopik, tetapi ini sangat banyak juga di perairan dalam, ocean floor. Nah, common at high latitude and zone of upwelling. Radiolarian ous more common in equator. Jadi kita bisa lihat
Kalau silica ous itu di high latitude, kalau radiolarian ous itu di daerah-daerah ekuator. Kemudian calcareous ous, nah, cover lebih dari atau sampai 50% ocean floor. Jadi kita bisa baca di sini, level below which no CaCO3 is preserved is the carbonate condensation depth, typically occur at the depth of 3000 to 4000 meter. Jadi ketika kedalamannya 3000 sampai 4000 meter, dimana ini memang sangat dalam dan tidak semua perairan memiliki kedalaman sekian. Nah, ada namanya tidak ada namanya CaCO3. Nah, bentukannya hampir sama, tapi namanya mikroskopik. Ketika kita berada di dalam juga akan susah kita melihatnya dengan kasat mata. Kemudian ada juga yang di dekat neritik atau dekat dengan pantai, neritik. Nah, tapi tadi biogenus itu mostly sebagian besar ada di pelagis, tetapi kalau yang di dekat dengan pantai itu sangat jarang. Tetapi ada beberapa yang mendapati atau mendeteksinya. Itu ada namanya diatomic earth, limestone, dan stromatolith. Nah, bentuknya stromatolith itu seperti itu. Jadi karena akumulasi, lebih ke arah akumulasi hewan-hewan yang mati, kemudian berfotosintesis atau adanya bakteri di sana, plankton, sehingga membuat stromatolith yang seperti itu. Faktor controlling distributionnya adalah productivity, destruction, dissolution, dan dilution. Nah, kemudian yang kedua ada namanya limestone atau batu kapur. Nah, ini juga beberapa pantai ada namanya batu kapur seperti itu, tapi tidak semua pantai memiliki batu kapur seperti ini. Kemudian yang ketiga ada namanya diatomic earth atau sedimen yang berasal dari akumulasi bagian cangkang atau bagian tubuh keras lainnya dari diatom. Nah, jadi akumulasi, jadi sangat membutuhkan banyak waktu di sana hingga mencapai atau hingga bisa membuat seperti ini. Dimana kalau kita searching ini dijual sebagai bahan kecantikan. Nah, kalau diatomaceous earth. Nah, jadi bisa kalian searching di Google. Kemudian yang ketiga ada namanya hydrogenous marine sediment yang berasal dari air, seawater, atau perairan seawater, precipitated directly from seawater. Jadi atau curah hujan yang berasal dari sungai seperti itu. Nah, biasanya memiliki kandungan atau dalam bentuk manganis, fosfat, karbonat, metal sulfida, dan sea salt deposit atau sodium klorida. Proporsinya sangat kecil di marine sediment. Biasanya distribusinya tersebar di banyak area, tapi lebih banyak di namanya sea water. Tetapi kalau ketika sampai di marine sediment itu sangat kecil proporsinya. Nah, kalau kita lihat di sini ada manganese module. Nah, accumulate only in area of low sedimentation rate. Nah, di Pasifik. Jadi sangat kecil areanya atau porsinya sangat kecil itu tadi untuk bisa tersebar di lautan. Kemudian yang keempat ada cosmogenous marine sediment atau sedimen yang berasal dari luar angkasa.
Jadi macroscopic meteor debris atau microscopic iron, nickel, and silicate. Nah, jadi berasal dari luar angkasa, dan ini juga sangat kecil biasanya. Kemudian yang kelima ada namanya volcanogenous sediment atau aktivitas yang berasal dari aktivitas gunung berapi. Jadi sediment yang berasal dari primary or secondary result of volcanic activity. Jadi ketika gunung berapi itu meletus untuk pertama kali ataupun kedua kali, prosesnya itu akan membuat namanya sedimen yang bisa terbawa ke lautan. Atau kalau di gunung berapi bawah laut, nah, epiclastic sedimen. Jadi yang paling banyak biasanya adalah dari submarine volcanic. Seperti itu. Dan ketika kita lihat mixture of marine sediment atau kita lihat distribusinya, biasanya kita bisa melihat bahwa typically one sediment type dominant in different area of the seafloor. Jadi kalau di seafloor otomatis biasanya lebih dominan salah satu tipe sedimen. Kemudian kalau dekat dengan daratan, nah itu tadi ada namanya lithogenous. Kemudian kalau yang di darat biasanya juga ada biogenous coral, macroscopic debris, or hydrogenous evaporate. Tetapi ketika sudah dekat dengan atau daerah pelagis, nah biasanya lebih dominan satu jenis sedimen jika dibandingkan dengan jenis-jenis sedimen yang lainnya. Kemudian ini juga ada klasifikasinya, ada lithogenous, biogenous, hydrogenous, dan cosmogenous dengan komposisi dan sumbernya, serta biasanya terdapat di daerah mana yang ada di laut. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.